Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Ini Karir. Bertemu lagi dengan saya Umar Mufreni di channel kebanggaan kita bersama yang hebat dan bermanfaat. Kali ini kita akan membahas tentang 8 sarana hubungan industrial di perusahaan. Sekarang ini adalah episode yang super duper spesial karena kita bisa berdiskusi langsung dengan orang yang berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Mulyawan Setiadi SE selaku mediator hubungan industrial ahli muda yang bertugas di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Wah, Ya. terima kasih Pak Mul sudah hadir di channel Ini Karir. Sebelum saya bertanya tentang 8 sarana hubungan industrial, saya ingin menanyakan dulu nih Pak tentang posisi Bapak selaku mediator hubungan industrial. Apa sih Pak peranan mediator hubungan industrial terkait dengan tugas pokok wewenangnya dalam upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan Pak? Baik, Mas Bro. Terima kasih atas diperkenankan mengundang kami untuk mengisi acara di Ini Karir. Tentunya ini suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di forum semacam ini. Perkenalkan, nama saya Mulyawan Setiadi. Saya mediator hubungan industrial, ahli muda, bertugas di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, ada di unit Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu di unit kerja Direktorat Bina Mediator Hubungan Industrial. Terkait mediator hubungan industrial ini, Bro, Ya. Mas Bro, Ya. bahasa diatur dalam undang-undang. Oh gitu ya. Apa itu undang-undangnya? Yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Ya. tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oke. Bahwasanya mediator hubungan industrial itu adalah pegawai instansi pemerintah PNS Ya. yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan. Oke. yang memenuhi syarat sebagai mediator Sekarang mediator. yang ditetapkan oleh menteri. Oh, ditetapkan oleh menteri. Iya, Baik, Pak bro. Ya. Mediator HI bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran secara tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan pada 4 jenis perselisihan. Itu Pak. Iya. Pak Bro. Yang pertama nih, Yang pertama apa Pak Bro? perselisihan hak. Wah, perselisihan hak. Oke. Ya, yang kedua, Ya. perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan nih Pak Bro. Yang ketiga, Yang ketiga, perselisihan PHK. perselisihan PHK. Wah, ini Pemutusan ngeri, Pak Bro. hubungan ketenagakerjaan. Ngeri. Ini ngeri, Pemutusan Pak Bro. hubungan kerja, bukan hubungan Kerja kasih ya. Iya. Waduh. Ini ngeri Pak Bro nih Nah, kalau iya. yang pemutusan hubungan kerja nih Pak Bro. Nah, oke, yang keempat yaitu perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh Oke. dalam suatu perusahaan. Oh, ternyata serikat buruh juga suka berselisih juga nih Pak Bro ya. Oh iya, sama juga manusia ya. Iya. Pasti ada perselisih lah, wajar manusiawi lah ya. Jadi rupanya tugasnya Pak Bro Mul ini luar biasa ya Pak Bro ya. Ada salah satunya tadi saya ingat melakukan pembinaan, kemudian juga melakukan pengembangan, dan yang ketiga itu mediasi ya Pak Bro ya. Iya, 3 itu. Wah, ternyata menjadi mediator susah juga Pak Bro Mul. Iya, kita harus melakukan beberapa tahapan sebelumnya. Melakukan kita diklat, didikan dan pelatihan tentang jabatan fungsional mediator hubungan industrial. Situ kan diajarkan beberapa kompetensi ya. Oh, baik Pak. Iya. Terkait dengan 3 tugas pokok Bapak, itu bisa dijelaskan Pak? Baik, satu persatu ya. Ya. Yang pertama terkait pembinaan hubungan industrial. Pembinaan hubungan industrial. Itu serangkaian upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kesadaran para pihak terhadap norma-norma yang berlaku Oh, terhadap norma yang guna berlaku. membutuhkan keserasian Oh. dan iklim yang sehat serta kesejahteraan pekerja atau buruh. Oh, begitu Pak. Oke. Jadi pembinaan itu sifatnya mendasar ya. Oh, mendasar ya Pak ya. Iya. Oke. Yang kedua yaitu pengembangan hubungan industrial. Pengembangan hubungan industrial. Oke. Itu serangkaian usaha menciptakan, menyempurnakan, mengembangkan sistem, metode, teknik hubungan industrial agar dapat memenuhi tuntutan perkembangan dan perubahan situasi zaman sekarang. Oke. Jadi tugasnya mediator itu ada 3 ya Pak? Ya. Melakukan pembinaan,
pengembangan dan mediasi ya Pak ya? Iya. Wah, Baik, luar yang biasa. ketiga itu mediasi Oh. penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Wah, ini udah. Memediasi penyelesaian perselisihan ada 4 jenis perselisihan yang tadi Oh. saya udah utarakan. Ya, Apa aja Bang Umar? yang Tiga. tadi yang pertama adalah perselisihan kepentingan hak nih Pak. Itu Bener nggak? hak, kepentingan, PHK, Oh, PHK. eh, Kemudian Pak, antar SP oh antar SP dalam satu perusahaan. antar perusahaan ya. Iya. Ternyata banyak juga perselisihan yang kita soroti di serikat pekerja nih Pak. Iya. Ya kan? Baik, nah itu untuk yang pertama, poin pertama tentang serikat pekerja nih Pak. Kami akan mau mencoba apa itu serikat pekerja nih Pak Mul. Kemudian siapa pengurusnya dan kenapa harus dibuat serikat pekerja Pak? Bisa dijelaskan? Keberadaan serikat pekerja atau buruh di Indonesia itu udah dijamin bro di Oh, undang-undang juga. Oh, dijamin ya? Iya, ada undang-undang Wah. khusus tentang SPSB nih. Wah, luar biasa. Baru Baru tahu tahu ya? nih, Pak. Belum tahu Pak. Makanya saya kasih tahu nih. Terima kasih Pak Bro. Baik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Mm-mm. tahun 2000 bahwasanya tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Hmm. Itu dijelaskan bahwasannya saya singkat ya, SP atau SB aja ya. Iya, baik Boleh? Pak, baik, nggak apa-apa. Baik. SP atau SB itu organisasi yang dibentuk oleh dari untuk pekerja atau buruh baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan Oh, oke. yang bersifat bebas, Mm-mm. terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Oh. Guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya. Oh, baik-baik. Jadi untuk organisasi buruh sendiri dijamin sama undang-undang Iya, ya, Pak, Bro. ya? Wah. Ternyata teman-teman, kalau teman-teman mau membuat serikat pekerja, ya silakan saja karena ini sudah dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Kemudian Pak, untuk siapa apabila terjadi perselisihan di serikat pekerja nih Pak, di karyawannya khususnya ya Pak ya. Nah, itu boleh nggak Pak dalam sebuah perusahaan ada lebih dari satu serikat pekerja nih Pak? Jika dalam satu perusahaan Iya Pak. ada satu SP, Mm-mm. bahkan ada Lebih ya Pak ya? lebih, Ya. boleh. Oh boleh ya? Iya. Hmm. Biasanya kan gini terkait lebih dari 2 SP Iya Pak. itu berhak mewakili Hmm. dalam suatu perundingan pembahasan perjanjian kerja bersama ya. Oh begitu Pak. Ya, jadi proporsional nih. Hmm. Jadi terkait yang mewakili itu Hmm. yang mempunyai masa keanggotaan 50% lebih, Oh 50% 50 lebih. 50 plus 1 aja. Oh berarti- Dia yang berhak untuk mewakili. Jadi Oh. sisanya yang suara minoritas. Oh jadi intinya dalam perusahaan itu boleh-boleh saja Boleh. untuk mendirikan SP atau SB lebih dari satu ya Pak ya? Iya. Tapi tentunya nanti yang mewakili itu yang anggotanya 50 plus 1 itu Pak ya? Iya, Oh. yang mayoritas. Nah, Pak Mulyawan selama ini punya pengalaman nggak apabila di dalam perusahaan itu, ya itu tadi Pak, misalnya katakanlah justru malah bukankah menjadi sebuah apa ya kayak semacam kayak perpecahan karena karyawan yang satu ikutnya SP ini, karyawan yang kedua ikutnya SP ini. Nah, ini bagaimana Pak jika salah satu aja Pak ada perselisihan serikat pekerja dengan pengusaha? Nah ini siapa yang akan menjembatani dan mewakilinya Pak? Dalam konteks apa nih perselisihannya nih? Misalnya katakanlah Keanggotaan. betul Pak. Baik, tentunya terkait dengan perselisihan tentang keanggotaan SPSB ya. Iya. Itu dengan cara dilakukan dengan verifikasi keanggotaan. Verifikasi Nah, anggota. pembuktiannya apa? Oke. Satu, kartu anggota. Kartu anggota. Tentunya dilampirkan juga Hmm. identitas semacam KTP ya. Oh, identitas dengan Nah, KTP. kita cek tuh kebenarannya. Jadi Hmm. jangan istilah kata berebut anggota tapi tanpa ada bukti gitu. Oh, tanpa ada bukti ya. Iya. Oh, begitu Pak Bro. Siap. Nah, kemudian begini Pak. Dalam serikat pekerja itu kan kita seringkali mendengarkan ada kesan-kesan yang negatifnya nih Pak ya. Nah, pertanyaannya kenapa muncul pandangan negatif terhadap serikat pekerja atau buruh dan kira-kira apa penyebabnya Pak? Ketakutan itu dari mana dulu nih?
Ketakutannya mungkin bisa saja dari sisi pengusaha. dari pengusaha Pak tentunya. Oh, itu suatu hal yang wajar ya. Sesuatu yang wajar ya Itu, Pak ya. jadi pihak pengusaha ya, manajemen atau direksi lah, itu kalau mendengar kata SP atau SB itu ada semacam fobia, Wah. ketakutan. Betul Pak, itu dia. Iya, benar sih. Hal itu berpengaruh. Oh. Dalam hal ini kan keberadaan mereka tentunya kita dukung nih. Kita dukung bahwasanya mereka untuk berorganisasi dalam perusahaan itu. Jadi tentunya sebagai organisasi itu tentunya untuk mereka berpikir bahwasanya bagaimana caranya biar perusahaan maju, bagaimana mereka dapat bekerja berkelangsungan hidup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya juga. Nah, di situ mereka untuk memberikan ide-ide demi kemajuan perusahaan. Jadi jangan berharap untuk ketakutan dulu ya. Oke, khususnya buat yang para pengusaha nih Pak Mo ya. Mungkin takut dari sisi pengusaha nih. Iya. Takutnya mereka melakukan semacam demo-demo Pak. Demo terus kerja malam-malam malah rajin demo di luar. Betul Pak, lagi rame-rame itu. Itu Pak. Demo tentang JHT. Wah, itu lagi rame Pak. Iya, lagi. Malah jadi ketakutan dari pengusaha Pak. Nah, itu kan dari sisi pekerja ya Pak. Kemudian dari sisi pengusaha juga ada Pak. Salah satunya Pak mungkin ada organisasi pengusaha. Nah, yang dimaksud dengan organisasi pengusaha ini apa sih Pak? Suatu perkumpulan wadah ya para pengusaha dalam melakukan mereka semacam berinteraksi lah. Berinteraksi terkait membahas untuk masalah kebijakan, masalah kondisi iklim usaha yang sekarang lagi kembang kempis ya. Iya Enggak? Nah, seperti kita tahu kan organisasi pengusaha contohnya secara umum kita kenal Apindo, Kadin, apalagi itu HIPMI. HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda ini saya. Nah, lebih lagi banyak kan? Iya. Saya nggak hafal itu. Iya. Oh jadi pengusaha organisasi pengusaha juga punya organisasi dan para karyawan juga punya organisasi yaitu Serikat Pekerja dan Buruh ya. Ya. Oke. Baik, kemudian saya mau menanyakan tentang peraturan perusahaan nih, Pak Mo. Baik lagi. Ya, peraturan perusahaan. Oke. Peraturan perusahaan itu kan sesuatu yang apa ya Pak ya, harus dibuat oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk syarat membuat peraturan perusahaan itu apa Pak? Dan kemudian apakah ada sanksi yang diberikan apabila perusahaan itu belum membuat atau tidak membuat peraturan perusahaan? Bahasanya aturan telah diatur terkait syarat membuat peraturan perusahaan itu minimal karyawan 10 orang. Oh, minimum karyawan 10 orang nih Pak? Iya, baru itu wajib membuat ya? peraturan perusahaan. Oke, itu minimal. Dan yang kedua kan peraturan perusahaan kan itu wewenang dari secara pembuatan semua isi materi itu wewenang perusahaan. Oh, wewenang perusahaan ya Pak? Iya, jadi ini domainnya perusahaan nih, aturan dibuat. Jadi tidak melibatkan pekerja ya. Kalaupun itu nanti sekedar masukan pertimbangan. Saran dari para pekerja ya, yang telah ditunjuk. Sekedar saran ya, mempertimbangkan bukan untuk ikut membahas peraturan perusahaan. Nah, ini kadang-kadang yang suka tumpang tindihnya seperti itu tuh Pak. Kadang-kadang oke lah, perusahaan katakanlah sudah mempunyai draft, sudah mempunyai peraturan, tapi ketika mau didiskusikan ke pekerja, nah ini kadang-kadang si pekerjanya yang terlibat secara dominan nih Pak, sehingga seolah-olah ini aturannya harus diganti. Kalau seperti itu gimana tuh Pak Mo? Itu terkait kan peraturan perusahaan, saya katakan kan tuh wewenang perusahaan menyusunnya, isinya semua. Betul. Jadi ada peraturan perusahaan yang dibuat sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Nah, seiring dengan perkembangan kan, jadi misalkan peraturan perusahaan dibuat tahun 2009. Nah, pada saat tahun 2020 ada Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya di tahun 2021 ya. Nah, di situ kan ada suatu perbedaan mengatur tentang masalah
PHK, masalah pengupahan, Ya Pak. ya kan ada perubahan tentunya. Oke. Gitu. Oh baik. Mungkin dengan perubahan itu mungkin solusinya gini ya, dilakukan revisi terhadap itu isi PP. PP, Itu mungkin sebagai masukan draftnya itu untuk PP berikutnya. Kan PP kan 2 tahun. 2 tahun ya Pak ya. Iya. Masa berlakunya PP itu 2 tahun ya Pak. Oke. Baik, selanjutnya kemudian untuk yang ini Pak, kita kadang-kadang mengenal juga ada istilah peraturan perusahaan, ada juga yang namanya perjanjian kerja bersama. Nah itu untuk peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama itu bedanya apa Pak? Oh jelas beda bro. Iya. Wah apa yang bedanya Pak? Kalau peraturan perusahaan kan dibuat oleh perusahaan. Perusahaan. Oke. Secara khusus kan dia domainnya perusahaan nih. Oh. Jadi si pekerja tidak terlibat, kalaupun itu sekedar masukan, pertimbangan, saran. Oh. PP Sifatnya. ya Pak ya? Iya dalam Oke. PP pembuatan itu domainnya perusahaan. Oke. Tapi kalau dalam perjanjian kerja bersama itu melibatkan 2 pihak. Oh. Satu pihak manajemen, Manajemen. yang kedua pihak serikat pekerja buruh. Oke, serikat pekerja Syaratnya buruh. tuh harus ada SPSB baru baru membuat PKB. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu belum ada SP serikat pekerja atau serikat buruh, belum bisa dibuat PKB Pak ya? Perjanjian kerja Belum, bersama ya? syaratnya harus ada serikat pekerja atau buruh dalam perusahaan itu. Oke. Jadi gini bro, Ya. terkait perjanjian kerja bersama kan itu ada nilai tambah ya, dalam artian itu melibatkan unsur SP atau SB. SP atau Jadi di SB. situ ada semacam bargaining ya, Iya. tawar menawar. Setiap Betul, pasal betul. demi pasal tuh dibahas. Kadang kalau ada pasal-pasal yang krusial, alot banget bro di situ bro. Oh, betul, Pak. bahkan sempat dipersisihkan ke kami. Gitu belum isi PKB belum jadi, tapi udah dipersisihkan. Oh, lucu ya Pak ya? Ya nggak lucu, wajar. Oh, lucu masa. aja. Oke. Gitu bro. Baik, kemudian saya mau nanyakan lagi untuk yang hal-hal yang lain nih Pak, tentang lembaga apa itu lembaga kerjasama bipartit dan tripartit. Nah, lembaga kerjasama bipartit dan tripartit ini kapan digunakan sebagai fungsinya Pak? Karena kan di dalam 8 sarana hubungan industrial itu ada yang namanya lembaga kerjasama bipartit dan lembaga kerjasama tripartit. Kalau kerjasama lembaga bipartit dan lembaga kerjasama tripartit itu apa perbedaannya nih Pak? Mohon pencerahan. Terkait LKS bipartit ya. Iya, betul, Pak. Lagi-lagi ini dijamin di dalam undang-undang juga bro. Oh, di dalam undang-undang. Wah, kita Iya. selalu dijamin sama undang-undang ya Pak ya? Iya, kan ini kan negara hukum. Baik Pak. Baik, saya jelaskan ya. Ya. LKS bipartit itu bahasanya berdasarkan pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Oke. tahun 2023. Tentang Undang-undang apa tuh? undang-undang ketenagakerjaan Pak. Ah, ya kan? betul bro. Wah. Pintar juga sih bro ini, Mas Iya. bro. Terima kasih Pak. Di pasal 106 nih diatur LKS bipartit. Bahwasanya setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang Oh, 50 atau orang. lebih wajib membentuk LKS bipartit sebagai forum komunikasi, konsultasi Ya. dan membahas kebijakan yang dalam perusahaan itu, Oh. yang ada dalam perusahaan itu. Yang ada di perusahaan itu ya. Nah, jika ada masalah yang terjadi, maka pengusaha dengan pekerja dapat membicarakannya atau dibahas dalam LKS bipartit untuk mencarikan solusinya, Oh. sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan. Iya, iya. Baik, kemudian manfaat dari LKS bipartit dan tripartit apa Pak? Yang pertama, mempererat hubungan silaturahmi. Oh, Dan itu akraban manfaatnya nih, ya. bro. Iya, iya, iya. Ya nggak? Iya. Kalau kita akrab kan berarti kerja maksimal kan? Kerja maksimal, betul. Nggak ada betul. curiga-curigaan. Iya. Yang kedua, meningkatkan ketenangan bekerja. Oh, ketenangan bekerja. Oke. Ketenangan bekerja nih, si pekerja dalam kondisi apapun nggak merasa was-was khawatir di PHK. Oh, oke. Kerja lebih optimal. Terus yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Oh, meningkatkan produktivitas. Nah, ini banyak kan maunya perusahaan ini. Iya, pasti. nggak? Betul Pak, Nah, betul. Produktivitasnya tentunya- bagaimana nih Pak? Iya. Tentunya kan dengan tadi kan bilang keakraban berarti harmonis kan. Iya. Jadi produktivitas insya Allah meningkat Oh, sesuai insya dengan Allah. target perusahaan. Iya, iya, iya. Jadi dengan keakraban, dengan keharmonisan, maka produktivitas akan timbul. Ada satu lagi bro, Apa tuh Pak?
melahirkan inspirasi untuk inovasi. Oh, Mungkin ternyata dari ada inovasinya. ada masukan dari pekerja-pekerja ya, ada Iya, pekerja atau buruh. Mungkin ada ide-ide yang sifatnya sekarang kan istilahnya out of the box gitu ya. Oh, iya, Sesuatu out of the yang box. luar biasa. Yang luar Ide-ide biasa. itu biarkan saja namanya. Inspirasi kan nggak perlu ditahan-tahan. Oh, gitu. Kayak gitu. Dan juga kalau inspirasi itu artinya nggak perlu ditakutkan sama pengusaha ya Pak ya? Gak usah, sebenarnya itu masukan yang sifatnya bukan mengkritik tapi masukan yang membangun itu loh. Demi kemajuan perusahaan kan, jadi dari pihak pekerja ada ide saran buat kemajuan perusahaan, jadi si pekerja merasa memiliki perusahaan untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya itu loh. Oke, tentu saja si pekerja itu dari sisi pekerjanya ya. Iya. Jadi kayak ada semacam check and balance gitu ya, Pak ya. Iya. Oke, kalau tiba-tiba Pak, katakanlah kita sudah mengajak ketika ada karyawan yang bermasalah, misalnya dari sisi kehadiran, rapotnya merah misalnya Pak, atau dari sisi pekerjaan juga misalnya, mohon maaf ya Pak, ada karyawan juga yang tidur Pak pada saat jam kerja. Nah, tentu saja kan ini menjadi masalah ya Pak ya bagi sisi pengusaha, karena dari pengusaha melihatnya loh, ini jamnya jam produktif, ini jamnya jam kerja, tapi ada pekerja yang ya mungkin mau apa ya, mau coba-coba untuk membandel gitu loh Pak. Nah, ketika kita untuk mencoba untuk merangkul, mendiskusikan, kadang-kadang dari sisi pekerjanya merasa gimana ya, merasa pokoknya kurang mengena itu. Nah, itu solusi untuk penyelesaiannya gimana? Mohon pencerahan Pak. Terkait ya itulah, kadang kita di sisi pekerja maunya kerja tapi tanpa berkeringat. Nah, Ya. itu Pak. Tapi kalau kita makan maunya yang berkeringat. Tentu yang pedas-pedas itu Pak ya. Ya kan? Iya, iya. Nah, jadi kita alangkah baiknya kan kita harus adil ya, dalam artian dari sisi pekerja selama ini kan beda persepsi ya, Iya. orientasinya ya. Betul, Kalau betul Pak. kalau pekerja maunya orientasinya tingkat kesejahteraan, ya kan? Kalau sisi perusahaan tingkatkan kinerja, tingkatkan produktivitas. Produktivitas, iya. Kan pada saat tadi kan di lain sisi kan pekerja yang malas-malesan. Betul Pak. Kalau saya rasa sih itu zalim namanya. Oh. Zolim kan ya. Iya, Ya iya. bagaimana mungkin kita digaji, ya kan? Tapi Iya. kerja malas-malesan. Ya tentunya dari pihak perusahaan juga secara aturan juga bisa tuh. Ya kan biasa dalam peraturan perusahaan kan ada pasal-pasal yang membahas tentang Iya Pak, itu sanksi-sanksi kan, ya. sanksi-sanksi Betul, apabila pekerja bermalas-malasan tidur pada saat jam kerja. Nah, itu ada sanksinya di mana tuh? Sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Sanksi Itu berat. nanti tentunya perusahaan lebih tahu tuh untuk yang pertama kan melakukan pembinaan terhadap si pekerja. Tentunya kan namanya si pekerja malas-malasan ya, kita kan lakukan pendekatan dulu ya, Iya. persuasif ya, secara humanis pendekatannya nih. Betul, betul. Yang langsung ujuk-ujuk langsung PHK jangan bro. Iya, Kasian iya. juga. Ada kemungkinan dia mungkin ngantuk, mungkin ya semalamnya habis begadang mungkin di rumah ada saudara yang sakit. Jadi pas besoknya kerja agak ngantuk, mungkin hal itu bisa dilaporkan ke HRD-nya setempat mungkin. Jadi untuk antisipasi adanya suatu istilah kata kecurangan ya. Artinya ada jam komunikasi kerja. ya Pak? Iya, minimal dikomunikasikan ke HRD-nya. Mohon maaf mungkin kurang maksimal perform kerja kali ini karena kan semalam habis kadang ada saudara sakit atau apa. Bisa dijelaskan, dikomunikasikan lah kita bahasa ini. Oke. Pak Mulyawan, ini pertanyaan saya terakhir terkait dengan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial nih Pak. Apakah Pak Mulyawan punya kasus atau contoh-contoh yang di mana lembaga penyelesaian perselisihan ini digunakan atau katakanlah ditempuh oleh para pekerja Pak? Baik, terkait lembaga penyelesaian perselisihan Hubungan industrial. industrial, ya. Namanya lembaga ya. Iya Pak. Bahwasanya diatur, bahwasanya lembaga penyelesaian itu ada di dalam perusahaan juga ada sebenarnya bro. Oh, ada Pak ya. Nah, sama kan yang tahu kan lembaga penyelesaian kan ada di instansi tenaga kerjaan, di Disnaker kabupaten kota, Disnaker provinsi maupun di Kemnaker. Bahwasanya penyelesaian itu bisa dilakukan secara bipartit dan tripartit. Tripartit tadi ya Pak ya. Iya. Oke.
Kalau dalam perusahaan kan namanya bisa dikatakan penyelesaian secara bipartit. Oke. Baik, Pak, untuk penyelesaian secara apakah ada perbedaan nih, Pak? Apakah ada perbedaan cara penyelesaian antara bipartit dan tripartit, Pak? Baik, contohnya gini ya, case-nya ya. Iya. Misalkan dalam SK bipartit terjadi ini waktu awal-awal COVID-19 tuh ya. Iya, gimana tuh, Pak? Kan kewajiban waktu kan kondisi PSBB ya. Iya. Bahwasanya perusahaan dikurangin Karyawannya, Pak. yang bekerja. Betul. Itu kan ada dampak tuh, bekerja dirumahkan. Iya. Dan upahnya tuh diatur oleh perusahaan tersebut. Nah, itu bisa dibahas di LKS bipartit, Bro. Jadi jangan sampai jadi perselisihan. Padahal udah diaturan tuh dikembalikan lagi ke perusahaan untuk diselesaikan upahnya atau diatur bagaimana, apakah 50% atau apa, itu kewenangan perusahaan untuk sesuai kemampuan ya, Pak. Dikomunikasikan dengan pekerja, jangan sampai terjadi PHK. Itu yang selama ini kan kesimpang siuran ya. Betul, Pak, betul. Terjadi miskomunikasi ya, ada kekhawatiran dirumahkan dianggapnya PHK. Iya, Kak. Iya. Terus terkait case yang di LKS tripartit nih. Iya, Pak. Misalkan yang sekarang lagi hot ya, terkait JHT. Oh, JHT, Pak ya. Wah, ini lagi panas-panasnya nih, Pak. Padahal jaminan hari tua itu sebelumnya tuh dibahas di dalam forum LKS Tripnas. Itu loh, Bro. Iya. Jadi sebenarnya kan kita udah mengakomodir ya. Dibahas di LKS Tripnas salah satunya. Selanjutnya ada kasus terkait sebelum penetapan upah minimum. Bisa dibahas juga di situ. Penentuan ya upah minimum. Ya, walaupun ada forum tersendiri sih, Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan. Tapi bisa juga dibahas di dalam RKS tripartit itu. Nama juga sebagai wadah forum memberikan saran pertimbangannya kepada kepala daerah, kepada presiden. Gitu, Bro. Pak Mulyawan, terima kasih untuk diskusi kita kali ini. Apakah ada closing statement dari Bapak yang bisa disampaikan buat ke sahabat karir? Tentunya para pihak agar bisa menempatkan posisinya, bisa menempatkan posisinya dalam upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas. Dalam hal ini kan berarti ekonomi tumbuh, Indonesia bangkit. Iya. Sesuai tagline-nya, Pak ya. Iya. Indonesia tumbuh, Indonesia bangkit. Iya, ekonomi tumbuh, Indonesia bangkit. Iya, baik. Tentunya kita untuk upaya menciptakan itu akan tercipta kondisi hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Harmonis dan berkeadilan. Baiklah, dari seluruh rangkaian podcast kita kali ini, tentunya yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah, khilaf, perkataan, itu datangnya dari hamba pribadi, selaku hamba yang doib lemah, yang tak luput dari dosa dan salah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mulyawan. Saya juga mohon maaf jika dalam pertanyaan-pertanyaan saya banyak yang tidak baik, tidak sempurna, karena saya juga makhluk yang doib dan lemah. Bagi sahabat karir yang menonton channel ini, jangan lupa untuk di-like, komen, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan informasi yang bermanfaat seputar dunia kerja dan juga tentang peraturan perundangan ketenagakerjaan. Ini Karir, where the great companies and the great employees meet up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.